Dulu saya enggak punya penafsiran apa-apa ya. Pokoknya umat Islam dipimpin orang baik, kemudian apa? Jatuh ke tangan musuh, kemudian 100 tahun, selama 1 tahun dipimpin orang zalim, kemudian akan kembali dipimpin orang baik. Khilafah Utsmaniyah itu jatuh pada tahun 1924. Pinten? 1924. Terus setelah itu dipimpin umatku, umat Nabi Muhammad, oleh orang-orang zalim 100 tahun. 100 tahun ini 2024. Mari ngoten Nabi dawuh setelah itu akan dipimpin oleh orang baik. Nah niki ketoke kok ngoten. Ini kotak adik madok lho, terus terang kula. Soalnya kan Nabi itu dawe seluruh dunia, bukan Indonesia saja. Tapi kebetulan Indonesia kok pas gitu loh. Sekarang hadis akhir zaman terkait dengan pemimpin. Niku ngeten. Saya tidak kampanye loh, boleh ini direkam tuh, saya berani direkam. Ada hadis akhir zaman tuh, hadis panjang, hadisnya panjang, riwayat Imam Hakim. Begini, kalau kalian memilih pemimpin berdasarkan asabiyah, berdasarkan golongan, karena partai, sementara kalian tahu ada orang lain lebih baik, tidak kalian pilih karena bukan golongan kalian, maka kalian berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Nabi, dan berkhianat pada umat Islam. Coba niki hadis sahih, menakutkan, mengerikan menurut saya. Terus nek kita punya kesempatan memilih pemimpin, kok kita milih karena golongan kita, karena partai kita, walaupun elek gak apa-apa, sing penting iku wongku, bukan karena ormasnya, bukan karena partainya, pokoknya karena golongannya. Dalam bahasa Arab, dalam hadis itu asabiyah namanya. Sementara kita tahu ada orang atau calon pemimpin di tempat lain lebih baik, kita tahu itu lebih baik, tapi bukan golongan kita, kok tidak kita pilih, kita disebut oleh Nabi pengkhianat. Padahal pengkhianat itu besar loh dosanya, besar. Dan pengkhianatnya bukan pada satu orang, pada Allah Subhanahu wa taala, pada Rasulullah SAW, dan pada umat Islam. Inilah dugaan kuat saya, keyakinan saya yang dimaksud oleh Allah SWT dalam surat Al-Baqarah 167. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Nanti penyanyi baca ya, panjang ayatnya itu. Mereka nanti masuk neraka tidak bisa keluar. Tidak kena ditok nih. Sama dengan orang musyrik. Ini bahaya loh. Terus monggo kita punya kesadaran, hati ini diajak berbicara untuk menatap masa depan, supaya umat Islam tidak menjadi penonton terus di negeri sendiri, supaya menjadi pemain di negeri sendiri, supaya umat Islam seperti yang disabdakan Nabi. Maka hati ini harus diajak bicara. Siapa calon pemimpin kita yang pantas untuk memimpin kita, siapa? Penjenengan pasti tahulah. Terus ngeten, ada hadis niki juga saya gawon aku heran. Kok podo kalau hadis Nabi ngeten, Nabi dawuh ngeten. Umatku akan dipimpin orang-orang baik, akan jaya karena dipimpin orang-orang baik. Pun niku dugaan para sejarawan adalah ketika Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Utsmaniyah. Tapi kemudian umatku kalah, dikalahkan oleh dirinya sendiri. Nah ini aku hubbud dunya karahatil maut. Pokoknya nenek penguasa wis kedonyan terus gak wani berjuang, ya sudah. Akhirnya umatku kalah dan dipimpin oleh orang-orang zalim selama 1 abad.
satu korn. Dan setelah itu baru akan kembali dipimpin orang baik. Niki dulu saya enggak punya penafsiran apa-apa ya. Pokoknya umat Islam dipimpin orang baik, kemudian jatuh ke tangan musuh, kemudian 100 tahun, selama 1 tahun dipimpin orang zalim, kemudian akan kembali dipimpin orang baik. Khilafah Utsmaniyah niku jatuh pada tahun 1924. Pinten? 1924. Terus setelah itu dipimpin umatku, umat Nabi Muhammad, oleh orang-orang zalim 100 tahun. 100 tahun ini 2024. Mari ngoten Nabi dawuh setelah itu akan dipimpin oleh orang baik. Nah niki ketoke kok ngoten. Ini kotak adik madok lho, terus terang kula. Soalnya kan Nabi itu dawe seluruh dunia, bukan Indonesia saja. Tapi kebetulan Indonesia kok pas gitu loh. Ya mugi-mugi ya. Mugi-mugi kita betul-betul dipimpin orang baik. Oh